Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, menjadikan kita dalam kesucian. Telah mengembalikan seseorang di dalam kesucian apabila manakala orang tersebut menganut Islam, mengambil daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Karena itu ketahuilah kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh adalah fitrah Islam. Fitrah adalah fitrah keimanan dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Mereka mengenal Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh pada fitrahnya. Akan tetapi lantas tatkala mereka tinggal di muka bumi ini, kembali mereka lupa kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Beruntunglah mereka yang mau kembali kepada kesuciannya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan celakalah mereka yang tidak kembali kepada fitrahnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan, tatkala dilahirkan dalam keadaan suci. Akan tetapi kedua orang tuanya kalau tidak memberikan didikan yang baik, kalau menelantarkan pendidikan anak tersebut, maka dikatakan fa'abawahu yuhawidane, maka kedua orang tuanya itulah yang berperan di dalam menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, na'udzubillah min dzalik. Karena itu kewajiban orang tua untuk menjaga fitrah si anak, yang mana anak itu waktu dilahirkan dalam keadaan fitrah, harus kita jaga fitrah tersebut, kesucian tersebut, tetap menjaga dan mengembalikan anak tersebut ke dalam fitrah, yaitu fitrah di dalam mengibadati Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari air mani tersebut, yang mana tujuannya memberikan kemuliaan kepada manusia manakala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala mereka berjalan di jalan yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Allah Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran bahwasanya bagi mereka yang berbuat baik di muka bumi ini, Allah Ta'ala akan memberikan al-husna, yaitu surga bagi mereka. Allah Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan kebaikan, membawa kebaikan. Maka dijanjikan surganya Allah Ta'ala wa ziyadah, dan lebih daripada surga. Apa itu diberikan surga dan lebih lagi? Surga sudah jelas, kenikmatan yang begitu nikmat, yang begitu besar, yang begitu tinggi. Akan tetapi apa yang lebih dari surga? Ulama mengatakan yang lebih dari surga an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat kepada keindahan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itulah kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan surga. Karena itu hendaknya apabila kita ingin mendapatkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut, maka hendaknya kita istiqamah di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Kita hidup di muka bumi dengan membawa satu membawa satu pikiran, yang mana kita menyadari kalau kita hidup di muka bumi ini hanya sementara, tidak lama, yang mana dunia ini merupakan jembatan menuju akhirat, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, yang akan habis, yang mana tidak lama lagi kita akan datang kepada kita kematian, akan habis masa waktu kita, akan selesai umur kita, masuk kepada kehidupan akhirat, barulah itulah kehidupan yang hakiki. Ganjaran yang kita terima waktu akhirat sesuai dengan amalan yang kita lakukan di muka bumi ini. Karena itu waktu kita menyadari kalau dunia ini dunia yang fana, dan disitulah kita menyadari kalau akhirat itu adalah satu dunia yang abadi, satu kenikmatan yang hakiki, satu ketentraman yang hakiki, kelezatan yang abadi. Adapun kelezatan dunia bercampur dengan kesusahan, bercampur dengan kesulitan, bercampur dengan stres dan beban pikiran yang lainnya. Tapi kelezatan akhirat itulah kelezatan yang hakiki, kelezatan yang murni. Karena itu kejarlah akhirat tersebut dan jadikan masa hidup kita di dunia ini sebagai bekal untuk mendapatkan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Yang hadir di sini umurnya ada yang 20, 30, 40, 60, 70,
Semuanya pasti akan meninggal dunia. Umat manusia yang hidup di muka bumi ini, yang umurnya 100 tahun saja meninggal dunia, yang umurnya panjang saja tetap pada akhirnya akan meninggal dunia. Umur yang panjang itu akan menjadi pendek dengan kematian itu. Apalagi yang umurnya pendek seperti kita. Kematian itu mau atau tidak mau, wajib datang, harus datang, tidak mungkin tidak. Kematian adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, yang harus dicicipi oleh seorang hamba akan rasa kematian tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan kematian tersebut, mencicipi kematian tersebut. Begitu juga sahabat-sahabat beliau serta keluarga-keluarga beliau, para nabi-nabi, para aulia, para salihin, mereka itu mencicipi kematian tersebut. Akan tetapi sekalipun kematian itu betapa sakitnya, bagi mereka yang bertakwa disediakan oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang abadi setelah kematian tersebut. Bagi mereka yang hidup di dunia dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan istiqamah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala mereka meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mulia juga. Orang yang hidupnya tatkala di muka bumi bersama kalimat la ilaha illallah, sebagai terjemahan kalimat la ilaha illallah, terjemahan hidup dari kalimat tersebut, menjalankan makna kandungan yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah, maka meninggalnya pun tatkala dicabut nyawanya bersama kalimat la ilaha illallah. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Seseorang itu tatkala meninggal dunia, waktu meninggal keadaannya tatkala meninggal sesuai dengan keadaannya waktu hidup. Kalau dia waktu hidupnya hidup dalam keadaan takwa, menjadikan la ilaha illallah sebagai konsep kehidupan, maka meninggalnya bersama kalimat la ilaha illallah dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Adapun mereka yang hidupnya dalam kemaksiatan, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, maka na'udzubillah meninggalnya pun biasanya dalam keadaan yang demikian itu. Karena itu jagalah, berusahalah agar kita hidup dalam ketaatan sehingga mati kita pun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dari kemaksiatan, sebab al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan merupakan utusan daripada kekufuran. Kekufuran sebelum datang, penyakit kufur sebelum datang biasanya dia kirim utusan dulu. Utusan kekufuran itu adalah kemaksiatan. Apabila kemaksiatan telah muncul di dalam diri seorang hamba, maka itu adalah utusan dari kekafiran. Kalau kemaksiatan utusannya sudah muncul, maka sebentar lagi kekufuran itu yang akan muncul. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati dari kemaksiatan. Mungkin gara-gara kemaksiatan seseorang terjeblos di dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik.